Ya pemirsa, Polda Jawa Barat seperti yang kita ketahui ini pada akhirnya menetapkan Priguna Anugrah Pratama sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap keluarga pasien atas nama FH pada beberapa waktu lalu pemirsa. Dan dari hasil pengembangan sementara diketahui bahwa pelaku ini memiliki kelainan seksual di mana memiliki ketertarikan terhadap seseorang dalam kondisi tidak sadar begitu ya. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, seperti apa sebenarnya pengawasan yang seharusnya diberikan kepada peserta PPDS dan juga apakah pengakuan dari pelaku ini nantinya akan berpotensi untuk kemudian ini merubah atau mempengaruhi status hukum yang saat ini terus bergulir begitu ya di pihak kepolisian. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pemirsa. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya sudah ada Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Yosefa Sri Suari MSI yang merupakan mantan penyidik Polri. Bu Sri, terima kasih waktunya untuk kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelahnya sudah ada Dr. Danardi Sosro Sumihajo yang merupakan psikiater. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, sehat ya dok ya? Amin, amin. Alhamdulillah. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Aristo EP Pangaribuan yang merupakan pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Terima kasih waktunya, Bang. Sama-sama, Mbak Tiara. Baik, saya akan mulai dulu dari Bu Sri ya. Bu Sri, melihat berita yang belakangan ini kita dengar yang sangat biadab. Kita dengar bahwa seorang dokter yang justru menjadi satu-satunya tumpuan kepercayaan keluarga untuk mengobati, menyembuhkan anggota keluarganya begitu, ini justru menjadi sasaran. Anda sendiri melihat ini seperti apa, Bu Sri? Melihat ini sangat miris. Pastinya. Keterlaluan, ekstrim sekali. Kasus perkosaan mungkin cukup banyak, tapi perkosaan yang ini di luar nalar. Sangat-sangat melukai perasaan kemanusiaan kita. Kenapa? Karena terjadi terhadap seorang yang sedang dalam kondisi kejiwaannya sendiri tergoncang. Ya. Korbannya nih, bapakku kritis, usiaku 21 tahun. Bisa kita bayangkan apa yang terlintas di pikiran anak itu. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan sang ayah, apapun saya lakukan. Apalah cuma ambil darah, apapun akan saya lakukan untuk ayah. Tapi di kondisi yang begini, alih-alih untuk simpati, apalagi empati, malah ini menjadi peluang. Ini kebangetan banget. Rasa marah itu sebagai perempuan, nggak masuk akal seorang dokter. Terus sekarang ada istilah gangguan apa? Kelainan seksual begitu ya? Kelainan seksual atau kelainan apapun. Bagi saya, psikologi forensik itu justru untuk mencari pembuktian tambahan. Apakah orang ini masih layak menyandang profesi dokter? Karena sudah tidak bisa diharapkan seperti itu. Dengan rangkaian manipulasi yang sangat terencana. Terencana sekali, rapih begitu ya. Bahkan sampai sudah menyiapkan semua instrumen kejahatan itu ya. Ini bisa terungkap, pertama apresiasi kita kepada korban. Korban berani speak up di tengah kondisi dia yang sedang terpuruk. Terpuruk karena kondisi ayah, terpuruk pula karena tereksploitasi seperti itu. Kemudian yang kedua, apresiasi saya kepada rumah sakit. Karena begitu korban melapor, segera setelah itu sehingga kita bisa mendapatkan barang bukti yang menurut saya cukup, sangat cukup untuk pembuktian di pengadilan. Biasanya kasus perkosaan itu persoalannya di alat bukti. Di alat bukti? Iya, barang bukti awal yang bisa beralih menjadi alat bukti. Acap kali tidak ditemukan, acap kali hilang, acap kali habis. Satu, yang kedua dia terjadi selalu di ruang yang tidak ada saksi manusia. Saksi satu-satunya adalah barang bukti gitu ya. Tapi bahagianya terjadi di ruangan yang ruangan baru, otomatis teknologinya juga kekinian. CCTV ada walaupun di dalam ruangan itu tidak ada CCTV. Sehingga telak sekali pembuktiannya. Tadi Bu Sri mengatakan bahwa bisa jadi minim bukti yang sudah-sudah begitu ya, minim saksi. Ini sangat-sangat menjadi fokus penyidik tentunya untuk mengungkap ini begitu. Tetapi kalau kita berbicara berhadapan dengan orang yang memang sudah melakukan kekerasan seksual dengan berbagai macam alibinya begitu ya, bisa dikatakan tadi yang sudah sempat kita bahas juga mengalami kelainan seksual. Ini menghadapinya seperti apa seharusnya, Bu Sri? Saya pikir nanti pembuktian di pengadilan
apa yang dilakukan oleh tersangka, posisi dia adalah perbuatan ini adalah pemberatan. Nanti beliau yang bisa menjelaskan. Baik. Banyak sekali yang memberatkan satu sebagai dokter. Yang kedua, orang itu digagahi ketika orang tidak sadar dan tidak sadar dia yang buat. Aspek pemberatannya berkali-kali lipat. Nanti biar pakar pidana yang bisa menjelaskan sejauh mana itu. Baik, saya bergeser ke Dr. Danardi. Dok, ini informasi sementara ya yang kita dapatkan adalah somnofilia, itu sementara. Tentunya masih dalam pendalaman dari pihak kepolisian begitu ya, bahwa kalau sedikit saya cari tahu tadi sebagai orang yang awam dan bukan expert begitu ya, keterangan yang muncul adalah gangguan kejiwaan, kelainan seksual terhadap orang yang tidak berdaya, tidak dalam kondisi sadar. Sebenarnya seperti apa pengertiannya? Ya, jadi suatu naluri atau suatu orientasi, suatu dorongan seksual itu memang variasinya banyak. Salah satunya tadi bahwa apakah itu dengan mayat, apakah dengan orang tidak berdaya, tadi makanya istilah somnofilia tadi bahwa. Tapi kunci nomor satu adalah sebenarnya dorongan kehendak atau drive, di bagaimana seseorang itu mampu mengendalikan atau tidak. Bahkan seorang heteroseksual yang mungkin kalau orang bilang itu normal, tapi kalau juga tidak mampu mengendalikan diri, tetap jadi masalah. Artinya apa? Nomor satu di sini adalah kognitif. Kognitif itu bagaimana seseorang mengendalikan drive-nya, mengendalikan dorongan seksualnya, dan itu banyak sekali rambunya. Apakah itu rambu etika sebagai dokter, rambu moral, rambu agama, rambu budaya. Jadi artinya bahwa dia ini mempunyai suatu dorongan yang luar biasa dan tidak mampu mengendalikan. Artinya di sini bahwa dia sudah banyak sekali hal-hal yang dilanggar. Baik. Nah itu kalau seharusnya bahwa seorang PPDS itu di awalnya itu adalah dilakukan suatu assessment, dilakukan suatu screening bagaimana kondisi kejiwaannya, sudah bisa terlihat, meskipun barangkali dari awal seharusnya sudah bisa melihat. Kebetulan tadi pagi itu kami rapat dengan teman-teman di Unpad bahwa anestesi kebetulan tidak meminta bantuan di Departemen Psikiatri. Apakah memang tidak dilakukan tes kesehatan jiwa atau mungkin tes kesehatan di tempat lain? Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa oke lah barangkali di awal bisa saja tidak terlihat. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pendidikan? Bahwa PPDS itu setiap tahun harus dilakukan evaluasi. Karena bisa saja orang itu dinamis, bahwa tadinya dorongan itu tidak terlalu besar, tapi kemudian melihat ada kesempatan seperti itu, maka itu jadi membesar. Baik. Tapi prinsipnya bahwa evaluasi setiap tahun, dan kalau ada terlihat bahwa seseorang PPDS itu berlaku tingkah aneh, maka pendidikan harus melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihentikan. Oke, baik. Tapi kalau melihat dari ruangan yang memang telah disiapkan, berbagai macam rencana begitu ya. Iya, nggak masuk akal. Tidak masuk akal, betul. Tapi kalau tadi dokter sempat mention bahwa ini sudah bisa diketahui sejak awal, tapi kenapa munculnya juga baru sekarang? Apakah memang kesempatan itu baru ada atau bagaimana, Dok? Menganalisanya. Bisa saja. Jadi tadi saya katakan bahwa manusia itu sifatnya dinamis. Manusia itu juga berkembang, bisa saja di awal tidak kelihatan. Atau barangkali juga di awal kelihatan tapi tidak terlalu signifikan, makanya bisa diabaikan. Tapi bahwa unsur yang penting adalah bahwa monitoring dan evaluasi itu sangat penting, karena sangat mungkin orang itu menjadi berkembang yang tidak baik. Seseorang itu menjadi berkembang ke arah sesuatu yang sangat merugikan. Nah ini kalau saya sendiri sebagai dokter merasa tertampar ini bahwa tindakan dia ini sangat merugikan, sangat membuat dokter ini jadi titik yang terendah nih seperti ini, bahwa orang tidak percaya lagi sama dokter itu, membangkitkannya lagi harus cukup panjang. Baik. Tentunya nanti kita akan dalami ya, termasuk tadi dokter sudah menyampaikan bahwa ini seharusnya sudah diketahui sejak awal dan seharusnya ada tes tersebut, tapi mungkin ada yang kemudian ini tidak berjalan dengan semestinya begitu. Nanti kita akan ke sana, tapi saya ke Bang Aristo terlebih dahulu. Bang, ini kita tidak bisa tentunya menjustifikasi perilaku dari pelaku sekalipun
dari kepolisian sendiri yang kemudian membuka bahwa pelaku ini mengalami adanya kelainan seksual begitu ya. Tapi Anda sendiri melihatnya ini nanti akan seperti apa? Berpengaruh tidak kepada proses hukum yang saat ini berlangsung? Jadi memang pasti susah untuk melakukan justifikasi perbuatan seperti itu ya. Satu-satunya alat justifikasi dalam tanda petik ya adalah mungkin plea for insanity atau tadi pasal 44 seperti Ibu Jenderal katakan, yaitu adanya ketidakmampuan mentalnya untuk memahami apa yang dia perbuat. Tapi kan ini sebaliknya, ini kan metodologis ya. Pertama dia dokter itu dulu, ya, artinya dia very educated. Yang kedua metodologis kan, dia sudah menyiapkan prosesnya, menyiapkan ruangannya, dia ada obat biusnya, dan dia lakukan bukan sekali dugaannya kan, korbannya bukan sekali. Artinya dan bertambah ya korbannya plea for ya. insanity itu bahasa literaturnya ya. Sederhananya adalah dia mengaku gila gitu ya, sehingga dia tidak bisa dipertanggungjawabkan itu perbuatannya itu ya sangat kecil ya, dan sangat tidak rasional. Karena yang terjadi adalah sebaliknya, dia in control dengan metodologi tertentu itu ya, dia melakukan satu perbuatan secara metodologis, itu artinya dia kan in control terhadap perbuatannya. Tadi kalau bahasa kedokteran dari Pak Dokter, dia mempunyai kemampuan kognitif ya, untuk membayangkan apa yang terjadi. Dia tahu gratifikasinya apa, apa yang dia lakukan itu apa ya, rewardnya yang akan dia dapat apa. Dia pasti sudah menghitung kan, risknya dia sudah menghitung. Makanya mungkin dia cari ruangan yang sepi. Dia sendiri itu kan semua perhitungan. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan kognitif, kemampuan berpikir, dan dia in control terhadap pikirannya. Jadi kalau pertanyaannya justifikasi ya susah. Justifikasi itu susah. Ya. Yang mungkin ini kalau saya ditanya justifikasi itu kan artinya mungkin ini bagian pengacaranya nanti ya. Yang mungkin itu adalah tadi kelainan seksual itu. Artinya dia mempunyai faktor-faktor tertentu ya, dan itu misalnya diakui ya, dia memiliki bahasa sederhananya, bahasa literaturnya dia punya fetish tertentu tadi terhadap orang yang tidak berdaya, dan urge-nya itu dia tidak bisa kontrol, di situ yang dia tidak bisa kontrol. Nah, itu artinya dia tidak gila, gilanya itu levelnya level sedikit lah. Gitu ya kira-kira Pak Dokter sederhananya ya. Level sedikit. Nah, itu mungkin, tapi itu paling hanya mengurangi nanti ya, mengurangi sedikit mungkin saja hukumannya. Itu kalau mau dicoba. Itu yang bukan kita harapkan ya. Tentu kita diharapkan tadi pertanyaan hukum, Kak Tiara ke saya kan justifikasinya apa. Betul, ya. Jadi saya harus melihat dari sudut pandang advokatnya. Betul, karena gitu. ini yang sangat dikhawatirkan masyarakat begitu ya Bang ya. Masyarakat sangat khawatir dengan pernyataan beberapa waktu lalu pihak kepolisian menyebutkan bahwa ini ada kelainan seksual lah. Apakah ini bisa dijadikan gampangannya semacam alasan lah agar untuk memaafkan, gitu. Agar memaafkan paling tidak mengubah, kalau kemarin saya bisa mengutip keterangan dari psikolog forensik begitu ya, mengubah hukuman tersebut ini menjadi rehabilitasi begitu Bang. Itu kan yang paling dikhawatirkan. Sudah tidak mungkin, karena tadi gini, pertama definisi kelainan seksual aja kita harus berdebat dulu apa itu. Dan yang paling penting dari skema perbuatannya, dia ini in control loh. Dia in control total. Tadi yang saya katakan, ketika dia in control, dia tahu metodologinya bagaimana, dia sudah pasti tahu resikonya apa, tapi menurut dia pasti menimbang bahwa rewardnya itu lebih besar daripada resikonya. Ini menunjukkan dia punya mental capacity, mental capacity yang seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan on top of that, di atas itu, dia itu dokter. Dan dokter lagi spesialis lagi. Itu dia. Boleh nyambung ini. Silakan. Jadi jangan dilihat diagnosis gangguan jiwanya. Ya, kita singkirkan itu begitu ya. Tapi kita melihat kapasitas mentalnya, kapasitas kognitifnya. Meskipun ada diagnosis kelainan seksual atau apa, tapi kalau kapasitas mentalnya, kognitifnya jalan, dihukum. Baik. Itu yang kemudian tentu kita harapkan sama-sama. Kita diskusi hukumannya apa, pasal apa gitu kan kira-kira. Larinya ke situ gitu ya Bang ya. Nah, tapi sebelumnya tentu ini menimbulkan pertanyaan juga. Sekarang korban sudah bertambah menjadi 3 orang. Begitu ya, ada 1, kemudian ini bertambah 2, jadi totalnya ada 3 orang. Nah, kemudian pelaku ini diketahui adalah mahasiswa semester 2, residen PPDS begitu ya. Ini adalah semester 2, apakah mungkin dengan pengetahuannya yang kalau kita sebut notabene masih baru begitu ya, masih pemula atau masih junior sebagai PPDS anestesi ini bisa melakukan sedemikian rupa. Nah, ini apakah juga ada indikasi pelaku lain begitu ya yang kemudian ini bisa
dicurigai atau mungkin digali lebih dalam oleh pihak kepolisian. Tentunya itu yang nanti akan kita cari tahu, pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.